Di pesisir Serangan, Bali, masa depan berjumpa masa lalu. 10 inovator muda dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul dalam tradisi temu teknologi, sebuah program 4 bulan yang menghidupkan lagi pengetahuan leluhur. Mereka meneliti filosofi kebutuhan hidup dasar yaitu sandang, fashion, pangan, food, papan, shelter, sadar, wellness, lalu memadukannya dengan pencetak 3D, sensor, dan mesin CNC di Fab Lab Bali. Hasilnya, prototipe cerdas, pemarut singkong bebas asap, alat gulung benang bertegangan rendah, hingga pengontrol sirkulasi udara bebas debu. Pameran terbuka di Wantilanpura Desa Pusek Lanbel Agung Serangan, desa wisata berpredikat nasional, lengkap dengan kios utak-atik, sebuah ruang belajar teknologi modern bagi warga, pelajar, dan nelayan. Tradisi temu teknologi menegaskan bahwa inovasi hijau tidak selalu datang dari laboratorium besar. Ia tumbuh dari kearifan lokal yang kita rawat bersama. Yang selaras dengan misi kami itu tadi. Sebenarnya program ini awalnya dimulai dari sebuah kampanye yang kami awali di tahun 2023 bernama Teknologi Tradisional. Kenapa sih kampanye ini kami mulai gitu ya awalnya? Karena kami di PBF, kami percaya bahwa menjadi berkelanjutan atau keberlanjutan itu adalah identitas dari bangsa kita gitu ya, bahwa secara turun-temurun Indonesia tuh kaya sekali dengan pengetahuan dan pengetahuan tradisional, termasuk di dalamnya adalah teknologi tradisional itu sendiri. Jadi upaya kami di sini adalah untuk bisa kembali memantik gitu semangat orang muda untuk bisa mengenal teknologi tradisional, yang mengenal pengetahuan-pengetahuan tradisional, dan pada akhirnya melakukan inovasi terhadap teknologi tersebut supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bumi saat ini, khususnya isu-isu iklim dan lingkungan gitu ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya teknologi tradisional atau pengetahuan-pengetahuan tradisional itu udah terbukti gitu secara turun-temurun tidak ekstraktif dan ramah terhadap alam dan sosial dan juga lingkungan gitu. Itu sih mungkin ya kenapa akhirnya kita membuat program ini dan bekerja sama dengan Fab Lab dan Fab Lab Bali dan KAIS Foundation untuk bisa mewujudkan mimpi kita bersama untuk bisa membuat inovasi teknologi tradisional. Gitu. Foundation, kami bergerak di titik temu culture, arts, science dan teknologi. Di titik temu itu tercetus inovasi atau cara approach yang mungkin interdisciplinary, itu yang kami cari, dan kami mengangkat local wisdom, kearifan lokal, dan juga kita melihat ke arah ke depan adalah regenerative futures, masa depan yang regeneratif. Dan jadi bagi KAIS Foundation, teknologi tradisional bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan benih masa depan, yang saya tulis ya, lahir dari kearifan lokal yang hidup dalam harmoni dengan alam. Program ini penting bagi kami karena mempertemukan pengetahuan leluhur dengan teknologi masa kini untuk melahirkan inovasi yang berpijak pada bumi, bukan menguasainya. Sebab dalam banyak budaya kita, manusia bukan pemilik alam, tapi bagian darinya. Dan satu lagi saya ingin sebut tentang yang membuat saya terkesan lagi adalah semua inovator kita ini masih muda, sangat-sangat muda, dan mereka mengangkat tradisi inovasi tradisional yang mau dibawa ke depan, bukan mereka mau how do you say it? They're influenced by all this technology trending dan mau semua yang trending ya, tapi mereka mau seperti itu batu giling dan juga itu agave, benang dari agave. Jadi itu bagi saya yang sangat terkesan adalah mereka ini sangat-sangat muda dan datang dari berbagai pelosok Indonesia, banyak dari daerah pedesaan. Mereka membuktikan bahwa teknologi bukan sesuatu yang harus ditolak, tapi perlu dipilih dan diolah dengan bijak. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Justru lewat pendekatan seperti teknologi tepat guna, mereka menunjukkan bahwa masa depan tidak harus meninggalkan masa lalu. Kita bisa bergerak maju dengan menghormati akar, menyelaraskan inovasi modern dengan kebutuhan lokal, budaya,
dan keberlanjutan. The Fab Lab Bali itu adalah laboratorium inovasi. Kita dinaungi di bawah Meaningful Design Group, di mana kita menyediakan ruang dan juga media untuk pengembangan kapasitas individu dan juga komunitas untuk mengembangkan solusi-solusi inovatif, dan kita menyebutnya meaningful design gitu, atau solusi yang bermakna yang dibutuhkan untuk saat ini gitu. Jadi di Fab Lab Bali tadi mungkin teman-teman media sudah sempat mengunjungi juga ya, kita menyediakan akses ke alat-alat fabrikasi digital dan juga memberikan bimbingan gitu terhadap proses inovasi menggunakan teknologi tersebut. Nah, di program ini kami bermitra bersama Proyek Sarabumi Foundation dan juga CAS. Tadi mungkin kalau kita sudah menangkap keyword-keyword, melanjutkan tradisi teknologi tradisional gitu, melanjutkan apa yang ada di masa lalu gitu kan. Terus ada juga tadi keyword anak muda gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gitu kita melakukan ini. Nah, di sini kami hadir gitu untuk membimbing para inovator dari seluruh area di Indonesia untuk bisa mendalami kembali gitu sebenarnya apa nih teknologi tradisional yang ingin diangkat, dan bagaimana kita bisa menemukan celah di mana kita bisa membuat teknologi tradisional ini lebih relevan dengan kebutuhan masa sekarang. Karena seperti yang sudah disebut tadi, teknologi tradisional kita sudah lihat bahwa sangat regeneratif, juga mostly eco-friendly gitu ya, tetapi memang mungkin terdapat perlu adanya penyesuaian gitu, dan penyesuaian ini yang berusaha kita cari dan jembatani gitu dengan inovasi. Nah, oleh karena itu selama residensi kurang lebih 4 bulan kami membimbing para inovator mulai dari proses riset lapangan berbasis etnografi, pemetaan tantangan-tantangan lokal yang dialami oleh para pengguna dan pengrajin teknologi tradisional, juga melakukan analisis dan sintesis temuan mereka sehingga akhirnya merumuskan ide inovasi seperti apa yang bisa dikembangkan gitu. Kemudian proses residensi ini berlanjut ke proses hackathon yang kita adakan seminggu terakhir di Bali, dibantu oleh mahasiswa Politeknik Negeri Bali, di mana teman-teman inovator melakukan proses prototipe cepat. Jadi mulai dari proses pembuatan prototipe level kasar gitu untuk membuktikan secara konsep ini bekerja gitu, secara user experience masuk, kemudian juga difinalisasi lagi gitu dengan menggunakan teknologi fabrikasi digital yang disediakan juga gitu dengan bantuan para fasilitator dan teman-teman teman-teman Politeknik Negeri Bali. Sebelum itu juga sebelum proses residensi dan hackathon ini berjalan, kami juga mengadakan pelatihan kepada local enabler atau kita sebutnya penggerak lokal untuk mendampingi para inovator selama proses residensi tersebut gitu, jadi nanti ketika para inovator kembali ke area masing-masing bisa tetap melanjutkan inovasinya dibantu dengan penggerak lokal yang sudah dilatih juga gitu. Ya, kalau saya lihat sih ini sangat menarik ya, apalagi acaranya itu dilaksanakan kan di Bali gitu ya. Jadi ini akan men-trigger anak muda Bali juga untuk ikut kreatif dan juga mengetahui teknologi-teknologi yang bisa dia kombinasikan dengan tradisi gitu. Jadi nggak hanya cuma canggih aja, tapi juga berdampak pada sosial, dan ini sangat menarik sekali, apalagi lokasi di Serangan kan gitu. Sekalian juga memperkenalkan yang tradisi-tradisi yang ada di Serangan juga. Mungkin ada harapan sedikit. Harapannya kegiatan seperti ini nggak cuma di sini aja dilakukan ya, tapi di daerah lain juga gitu. Karena kayaknya anak muda Bali juga banyak yang kreatif, cuman mungkin akses teknologi yang kita kurang tahu di mana sih kita bisa mendapatkan teknologi biar bisa membuat hal-hal yang berkolaborasi seperti ini gitu. Selama yang bisa tradisional juga ya. Benar.